Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Indah Purnamasari dari Universitas Yasi semester 6, jurusan akuntansi. Ini mempresentasikan tugas akhir mata kuliah auditing 2, yaitu program audit untuk PT Mahaka Media. Lanjut aja ke bagian daftar isinya. Nah, di sini terdapat gambaran umum. KAP itu gambaran umum dari PT Mahaka Media dan pembahasannya yaitu tinjauan pustaka. Lanjut aja dengan gambaran umum KAP. KAP sendiri adalah singkatan dari Kantor Akuntan Publik. Tanu Dirja, Wiwisana, Rintis, dan rekan merupakan kantor akuntan publik dan anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers atau yang disingkat menjadi PwC. Nah, PwC Indonesia sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971 dan telah memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan penasihat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia baik nasional maupun internasional. Pada slide kali ini ada pun gambaran umum perusahaan, yaitu Mahaka Media dengan tagline Beyond Media Creation merupakan perusahaan induk dari unit usaha media dan hiburan entertainment yang memiliki kekuatan di media luar ruang, radio, dan event. Konsep layanan multiplatform yang membuat, menjual, mengumpulkan, dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform merupakan solusi kepada pengiklan yang menyasar market perkotaan. Perseroan ini bertempat di Sahid Office Boutique, Blok G, Jalan Jenderal Sudirman, Kaving 86 Jakarta, yang sebelumnya di Plaza Asia atau Update. Lanjut pada slide berikutnya terdapat gambaran struktur organisasi PT Mahaka Media tahun 2020, yang mana di sini terdapat PT Republika Media Mandiri, Alif TV, Gen 98,7 Gen FM, Cek TV, dan yang lainnya. Next, kita akan membahas isi dari tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, kita bahas terdapat definisi auditing. Apa sih auditing? Nah, auditing menurut Alvin Ahrens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah membahas definisi audit, kita lanjut untuk membahas bukti audit. Bukti audit menurut Alvin Ahrens adalah bukti setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit klien. Sedangkan bukti audit menurut Tuan Kota adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting yang mendasari laporan keuangan dan informasi lain di luar catatan accounting. Kemudian kita lanjut ke jenis bukti audit. Untuk yang pertama, terdapat pemeriksaan fisik. Yang kedua, konfirmasi, lalu inspeksi, kemudian prosedur analitis, kemudian melakukan wawancara dengan klien, lalu rekalkulasi, selanjutnya pelaksanaan ulang, dan yang terakhir adalah observasi. Selanjutnya kita memasuki prosedur audit. Bagaimana sih prosedur audit? Kita bahas dulu prosedur audit menurut Alvin Ahrens adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Nah, caranya yang pertama adalah pengujian pengendalian, yang kedua prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, kemudian prosedur analitis, lalu pengujian substantif atas rincian saldo. Lanjut ke pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif
atas transaksi untuk penjualan PT Mahaka Media. Adapun tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non fiktif atau keterjadian. Selanjutnya pengujian pengendalian, yaitu memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit. Lalu memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Adapun pengujian substantif atas transaksi penjualan dengan cara memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Ini adalah bagian lanjutan dari slide sebelumnya. Pada bagian tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi selanjutnya adalah penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif. Selanjutnya adalah penjualan yang dicatat non-fiktif keterjadian. Nah, kemudian pada bagian pengujian pengendalian pada slide sebelumnya yaitu dengan cara memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit dan memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Kemudian pada lanjutan berikutnya untuk pengujian substantif atas transaksi penjualan yaitu memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, dan menelusuri ayat penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan, duplikat bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Dan pada lanjutan berikutnya adapun transaksi penjualan yang ada telah dicatat kelengkapannya berupa penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar keakuratannya. Kemudian memeriksa urutan dokumen pengiriman dengan cara memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Lalu ada menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan dengan cara menelusuri ayat jurnal dalam jurnal penjualan ke faktur penjualan. Lalu menghitung kembali harga dan perkalian pada faktur penjualan. Kemudian menelusuri rincian pada faktur penjualan ke dokumen pengiriman, pesanan penjualan, pesanan pelanggan. Untuk caranya selanjutnya pada kolom yang pertama, adapun cara yang lainnya berupa transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk utang usaha dan diikhtisarkan dengan benar, posting dan ikhtisar. Untuk kolom yang kedua, tambahannya yaitu memeriksa bukti bahwa file induk utang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Kemudian untuk cara yang ketiga, cara lanjutannya yaitu menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk utang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor fakturnya. Kemudian menggunakan software audit untuk meng-put dan meng-cross-put jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Adapun transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar dengan cara penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Kemudian memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal dengan cara memeriksa dokumen pengiriman. Kemudian memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat dengan cara membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Lalu ada prosedur audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas PT Mahaka Media. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan keterjadian. Kemudian pengujian pengendaliannya yaitu mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Kemudian untuk pengujian substantif atas transaksi penerimaan kasnya yaitu mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Lalu menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank dan membuat bukti penerimaan kas. Selanjutnya, untuk yang tujuan auditnya itu ada kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas kelengkapan.
yaitu penerimaan kas disetorkan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Penerimaan kas dimasukkan dengan benar dalam file induk piutang usaha dan diiktisarkan dengan benar. Kemudian mengamati persisting penerimaan kas dengan cara mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasikan dengan buku besar umum. Kemudian memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama jumlah dan tanggal. Caranya memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Mempersiapkan bukti penerimaan kas, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah menggunakan software audit untuk mem-put dan mem-cross-put jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar ini. Kemudian terdapat transaksi penerimaan kas telah diklasifikasikan dengan benar, yaitu penerimaan kas dicatat pada tanggal yang benar untuk penetapan waktunya. Kemudian memeriksa bukti verifikasi internal dengan cara mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Lalu memeriksa persisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai dengan cara membandingkan tanggal deposito perlaporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas dan persisting penerimaan kas. Adapun program audit. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas PT Malaka Media, PTHN Sampurna terbuka. Prosedur audit, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas, ukuran sampel dan item-item dalam sampel tidak dimasukkan secara umum. Yang pertama, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua, menggunakan software audit untuk mem-put dan mem-cross-put jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang ketiga, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Yang keempat, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang kelima, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Pengiriman barang. Untuk pengiriman barangnya, yang pertama memeriksa urutan dokumen pengiriman. Yang kedua, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Yang ke-8, memeriksa faktur penjualan. Yang ke-9, menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur, salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat, dokumen pengiriman, pesan penjualan, pesanan pelanggan. Yang ke-10, menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Lalu ada pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan. Yang pertama, memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Kemudian yang kedua, memeriksa persisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Yang ketiga, mempersiapkan bukti penerimaan kas. Yang keempat, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Yang kelima, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Yang keenam, menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk. Yang ketujuh, piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan penggunaan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk dalam menilai risiko, kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian dalam melakukan penilaian risiko tersebut. Auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.